وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. الحمد لله الذي أنعم بنعمة الإيمان والإسلام. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد. Hadirin jemaah Bapak Ibu dan adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur pada malam hari ini bisa hadir untuk sholat maghrib berjamaah dan kita nanti lanjut sholat isya berjamaah. Mudah-mudahan apa yang telah kita amalkan selalu dicatat di sisi Allah sebagai amal yang soleh dan solehah. Amin. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menuntun kita menuju ridha Allah berdasar Al-Quran dan As-Sunnah. Mudah-mudahan kita tetap berpegang teguh pada dua kitab itu, kita kaji, kita amalkan dan kita perjuangkan hingga kita menghadap Allah nanti dalam keadaan husnul khotimah. Amin. Hadirin jemaah rahimakumullah, hari ini saya akan bicara tentang yaitu paham agama menurut Muhammadiyah. Sesungguhnya agama itu yang dipahami oleh Muhammadiyah itu seperti apa? Jadi supaya kita kenal, tak kenal tak saya. Ya, personal jalanan sosok belibet ya. Kalau ibu-ibu dulu banyak punya cerita sendiri-sendiri ya, termasuk bapak waktu masa mudanya. Ya, masa muda selalu terkenang ya. Karena itu memang masa yang paling romantis, masa yang paling indah dari kita, yang pernah kita alami. Hadirin jemaah rahimakumullah, jadi yang dimaksud paham agama menurut Muhammadiyah itu adalah agama Islam yang dipahami oleh Muhammadiyah itu seperti apa. Nah, diawali dengan pertanyaan, apakah Muhammadiyah dan apakah agama Islam itu? Menurut Kiai Haji M. Jindar Namini menjelaskan, beliau adalah pimpinan pusat, sudah almarhum ya. Berdirinya Muhammadiyah itu didorong oleh paham agama. Artinya karena memahami Islam. Jadi menghayati, memahami dan menyimpulkan sehingga berdiri Muhammadiyah. Itu di bawahnya sudah dijelaskan. Pertama dihayati, yang kedua diamalkan, yang ketiga diperjuangkan, lalu berbentuk identitas Muhammadiyah. Jadi muncul karena Kiai Haji mengatakan pada tahun 1330 Hijriah mendirikan yaitu organisasi Muhammadiyah. Muhammadiyah itu adalah ada dari nama Nabi Muhammad dan mendapat tambahannya nisbah ya. Kalau Nabi Muhammad berarti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang nisbah itu ya tambahan yang punya arti adalah pengikut, berarti pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang dimaksud itu adalah Kiai Jamaah berharap, bertafakul ya, mengajak umat supaya semuanya mengikuti jejak ajaran perilaku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang dimaksud. Nah,
lahirnya Muhammadiyah dari tiada menjadi ada didorong oleh paham gaya peradaban tentang apakah agama Islam itu. Maka untuk memahami Muhammadiyah sebenarnya harus dimulai dengan memahami Islam. Tapi memahami Islam tidak hanya sekedar paham-pahaman saja. Memahami Islam dengan sebenar-benarnya. Sanggup menghayati Islam yang sebenar-benarnya dan bersemangat untuk memperjuangkan Islam yang sebenarnya. Kalau orang hendak memahami Muhammadiyah, akan tetapi tidak berangkat dari pemahaman yang semacam itu, maka ia hanya akan menemukan Muhammadiyah sebagai organisasi, tidak mengenal Muhammadiyah secara idealisme. Jadi kalau kita ngerti Muhammadiyah belum paham Islam atau tidak pernah memahami Islam secara benar, maka tidak akan tahu hakikat Muhammadiyah. Hanya tahu tentang organisasinya saja, hakikatnya tidak tahu. Dalam istilah modernnya disebut idealismenya tidak paham. Muhammadiyah sebenarnya adalah wujud dari pemahaman agama Islam dan wujud pengamalan agama Islam itu sendiri. Jadi identik Muhammadiyah itu adalah gerakan Islam atau gerakan yang mendakwahkan Islam. Nah, menurut anggaran dasar Muhammadiyah, ADAM itu anggaran dasar ya, Muhammadiyah bab 2 pasal 4 menjelaskan. 1. Muhammadiyah adalah gerakan Islam. Jadi gerakan Islam, bukan yang lain. Dakwah amar ma'ruf nahi mungkar dan tasdid bersumber pada Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi Muhammadiyah itu gerakan Islam, dakwah atau mengajak yang baik dan mencegah yang mungkar, amar ma'ruf nahi mungkar, dan tasdid cirinya pembaharuan. Pembaharuan ini tidak berarti memperbarui agama Islam, tidak. Pembaharuan itu ada dua macam. Yang dimaksud kalau bab akidah dan ibadah itu dikembalikan kepada ajaran Rasulullah. Kalau akidah dikembalikan ke tauhid yang benar, kalau ibadah dikembalikan ke tuntunan Rasulullah. Itu yang dimaksud tasdid yang pertama. Tasdid yang kedua adalah yaitu yang disebut tanwir, pencerahan. Artinya bahwa amalan-amalan di zaman Rasulullah yang bersifat muamalah itu bisa dicerahkan, dikontekskan dengan zaman sekarang. Contoh kecil, kalau kendaraan di zaman Rasulullah unta, kuda, keledai, dan kapal kecil, maka sekarang kendaraan tidak cukup itu, tapi pesawat, kereta api, bus, jet dan sebagainya. Maka hakikatnya sama kendaraannya. Maka tentu adanya pesawat, kereta api bukan bid'ah, tetapi itu pencerahan, pengembangan daripada yaitu yang terkait dengan muamalah. Kemudian yang kedua, Muhammadiyah berdasarkan Islam, berasaskan Islam. Jadi asasnya Muhammadiyah itu Islam, bukan asas selain Islam, tapi Islam itu asasnya. Dijelaskan di MKCH, itu singkatan dari yaitu matan, keyakinan, K-nya, C-nya itu cita-cita, H-nya hidup. Dalam matan keyakinan
dan cita-cita hidup Muhammadiyah, dinyatakan bahwa Muhammadiyah adalah gerakan berasaskan Islam. Jadi ada di MKTH, ada di anggaran dasar juga ya. Bercita-cita dan bekerja untuk terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya, untuk melaksanakan fungsi dan misi manusia sebagai hamba dan khalifah Allah di muka bumi. Jadi itu yang dimaksud Muhammadiyah. Jadi berasaskan Islam, bercita-cita untuk mewujudkan masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Apa yang dimaksud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya? Masyarakat Islam yang sebenar-benarnya adalah masyarakat yang meneladani Nabi Muhammad SAW dalam seluruh aspek kehidupan, baik itu dalam ubudiyah maupun dalam muamalah. Bukan niru yang lain, tapi niru Nabi Muhammad SAW. Kata lain yaitu berdasar Al-Quran dan As-Sunnah As-Sahihah. Jadi yang diteladani oleh Muhammadiyah itu dalam mengamalkan agama harus ada dasarnya Al-Quran. Yang kedua harus ada dasarnya hadis. Hadis pun dipilih yang sahih, paling kecil, paling rendah hasan. Itu yang dipilih oleh Muhammadiyah. Tidak memilih hadis yang dhaif, ya, tidak pakai, apalagi hadis maudhu, palsu. Itu tidak akan dipakai oleh Muhammadiyah. Jadi dicari yang betul-betul benar. Ya. Kemudian jamaah dirahmati Allah, di dalam selanjutnya di MKTH poin B dijelaskan ya, Muhammadiyah berkeyakinan bahwa Islam adalah agama Allah yang diwahyukan kepada Rasulnya sejak Nabi Adam, Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, dan seterusnya sampai kepada Nabi penutup yaitu Nabi Muhammad SAW, sebagai hidayah dan rahmat kepada umat manusia sepanjang masa dan menjamin kesejahteraan hidup material dan spiritual dunia dan akhirat. Jadi agama Islam yang dipahami oleh Muhammad yaitu adalah agama yang diturunkan oleh Allah sejak zaman Nabi Adam. Ya, berturut-turut Nabi Nuh, Ibrahim, Musa, Isa dan seterusnya sampai kepada Nabi Muhammad SAW yang terakhir, Nabi penutup. Berarti Islam sudah cukup, sudah sempurna. Karena tidak akan ada lagi tambahan dan tidak akan ada lagi utusan Nabi yang baru. Itu yang diyakini oleh Muhammadiyah. Sebagai apa agama itu? Sebagai hidayah, petunjuk, ya, petunjuk manusia sepanjang masa, jadi sampai hari kiamat, dan menjamin kesejahteraan hidup material, spiritual, dunia akhirat. Jadi siapapun yang mengikuti ajaran Islam itu dengan benar, diamalkan dengan benar, diperjuangkan, maka dia dijamin oleh Allah akan hidup bahagia selamat dunia dan akhirat. Ini yang dimaksud Islam yang dipahami oleh Muhammadiyah. Nah, di HPT, apa pengertian agama Islam menurut HPT? HPT itu himpunan putusan tarjih, yaitu kumpulan hukum-hukum hasil ijtihad para ulama Muhammadiyah berdasar Al-Quran dan Sunnah Sahih yang dikumpulkan dalam sebuah buku yang disebut HPT, himpunan putusan tarjih. Ya. Ada yang pertama, ada yang ketiga.
yang kedua belum terbit, ya. Yang ketiga lebih luas karena membahas tidak hanya tentang agama, ibadah, akhlak saja, tapi sudah membahas tentang lingkungan hidup, tentang air, tentang hutan dan sebagainya. Itu sudah dibahas di HPT yang ketiga. Nah, agama yang dirumuskan oleh Muhammadiyah yang tertera dalam HPT yaitu yang berbunyi ad-dinu huwa ma syara'ahu Allahu ala lisani anbiya'ihi minal awamiri wan nawahi wal irsyadati li salahil ibadi dunyahum wa ukhrahum. Agama itu ialah, ya, apa saja yang disyariatkan oleh Allah melalui para nabinya. Jadi para nabi, ya, anbiya ini. Jadi mulai dari Adam sampai Nabi Muhammad. Berwujud yaitu perintah-perintah dan larangan-larangan serta petunjuk-petunjuk untuk kemaslahatan hamba dunia mereka dan akhirat mereka. Jadi itu yang dimaksud agama Islam. Jadi apa saja yang disyariatkan oleh Allah melalui para nabinya berupa perintah-perintah, larangan-larangan, petunjuk-petunjuk, al-irsyad, petunjuk-petunjuk untuk kemaslahatan atau keselamatan hambanya dunia dan akhirat. Itu yang dimaksud agama Islam yang dipahami oleh Muhammadiyah. Atau lebih jelas, ad-din, agama, yaitu ad-dinul Islam, yang dimaksud agama Islam, ya, alladzi yang ja'a bihi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, yang telah diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, huwa ma anzalallah, yaitu apa saja yang diturunkan oleh Allah fil Quran, di dalam Al-Quran. Jadi semua ada di dalam Al-Quran. Wa ma ja'at bihi sunnah as-sahihah, dan apa saja diturunkan yang ada dalam yaitu sunnah as-sahihah yang sahih. Artinya hadis yang sahih. Minal awamir, yaitu berupa perintah-perintah, wan nawahi, dan larangan-larangan, wal irsyadati, dan petunjuk-petunjuk, li sholahil ibadi, untuk keselamatan atau kemaslahatan hamba dunyahum, dunia mereka, wa ukhrahum, dan akhirat mereka. Jadi yang dimaksud agama Islam yaitu semua yang diturunkan kepada Nabi, yang ada dalam Al-Quran dan ada dalam sunnah yang sahih, ya, berupa perintah, larangan, petunjuk, ya, untuk keselamatan hamba atau manusia di dunia ini dan di akhirat kelak. Itu yang dimaksud agama Islam. Ya, jelas sekali, ya. Nah, kemudian berikutnya, menurut Kiai Haji Ahmad Dahlan, itu memperluas pengertian, ya, agama bukanlah barang yang kasar. Jadi agama Islam itu bukan hal yang kasar. Jangan dianggap Islam itu kejam, ekstrim, ya. Islam itu tidak berbudaya dan sebagainya. Tidak. Menurut beliau, agama Islam itu bukanlah yang kasar, yang harus dimasukkan ke dalam telinga. Akan tetapi Islam itu adalah agama fitrah. Apa yang dimaksud fitrah? Yakni agama yang mencocoki kesucian manusia.
Jadi fitrah sesuai dengan kebutuhan manusia, sesuai dengan yaitu kehendak atau keinginan manusia. Itu Islam, agama yang fitrah. Sesungguhnya agama adalah bukan amal lahir yang dapat dilihat saja. Jadi hakikat Islam itu bukan terwujud hanya nampak puasa, sholat, ya, kemudian yang lainnya yang nampak bagi kita. Bukan hanya itu menurut beliau. Itu hanya amal yang kelihatan saja, gitu ya. Sesungguhnya itu semua adalah manifestasi dan daya dari roh agama. Hakikatnya kita sholat karena sesungguhnya roh agama kita kuat, imannya kuat. Kita mau mengaji karena roh kita terisikan dengan iman. Kita mau sedekah karena roh kita terisikan dengan iman. Kita mau apa saja berbuat amal soleh dan solehah itu semua karena sesungguhnya ruh kita itu sudah terisikan dengan iman. Tanpa itu, ya, tidak mungkin, ya, tidak mungkin akan melakukannya. Ya. Banyak orang yang pinter tapi itu tidak punya ruh iman, tidak akan bisa melakukan. Ya. Banyak orang hafal Quran, ya, itu 30 juz tapi belum beriman, tidak bisa melakukan, merasa berat. Oleh karena itu adalah manifestasi dari ruh agama. Jadi ini. Kemudian dalil-dalil yang dipakai untuk memahami semua itu, ya, pemahaman Islam tersebut, pertama adalah yaitu surat Ar-Rum ayat 30 dan surat Fussilat ayat 33. Yang ayat 30 Ar-Rum, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fa'akim wajhaka lid-din hanifah fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah dzalika dinul qayyim walakinna aktsarun nasi la ya'lamun. Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah. Tetaplah atas fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Itulah agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Oleh karena itu kita harus berazam kuat untuk tetap berada pada fitrah ini, di mana fitrah kita setiap manusia itu hakikatnya adalah bertauhid, hanya menyembah Allah semata, tidak akan menyembah selain Allah. Ya. Itu hakikat fitrah, itu manusia semuanya bertauhid, artinya mengakui Tuhan yang esa, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Dasar yang kedua yaitu surat Fussilat 33. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyeru kepada Allah, mengerjakan amal yang soleh dan berkata, sungguhnya aku termasuk orang-orang yang menyerahkan diri. Artinya aku adalah muslim. Jadi tidak ada perkataan yang paling baik di dunia ini kecuali orang yang mengajak kepada Allah. Artinya mengajak menyembah hanya kepada Allah, hanya bertauhid kepada Allah dan berbuat amal soleh, amal kebaikan, dan niat dan yakin atau mantap, lalu menyatakan isyhadu bi anna muslimun. Saksikan, buktikan saya adalah muslim, saya adalah menyerah kepada Allah. Itu ya. Kemudian dasar berikutnya Al-Baqarah 132 dan 133. Allah berfirman, wa wassa biha Ibrahim
banihi wa Yaqub ya baniya inna Allaha astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan Ibrahim telah mewasiatkan ucapan itu kepada anak-anaknya. Demikian pula pada Yakub. Lalu Ibrahim berkata, hai anak-anakku, sesungguhnya Allah telah memilih agama ini bagimu, maka janganlah kamu mati kecuali dalam memeluk agama Islam. Ini pesan yang amat penting ya, bagi orang tua terhadap anak dan keturunannya ya. Dipesan jangan kamu mati selainkan dalam keadaan Islam, karena itu Islam telah dipilihkan oleh Allah menjadi agamamu, maka pegang teguhlah sampai meninggal dunia. Am kuntum syuhada'a idh hadara Yaqub al-maut idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismaila wa Ishaq wa ilaha wahida wa nahnu lahu muslimun. Adakah kamu hadir ketika Yakub kedatangan tanda-tanda maut? Ketika ia berkata kepada anak-anaknya, apa yang kamu sembah sepeninggalku nanti? Mereka menjawab, kami akan menyembah Tuhanmu dan Tuhan nenek moyangmu, Nabi Ibrahim, Ismail, Ishak, yaitu Tuhan yang Maha Esa, dan kami hanya tunduk patuh kepadanya. Jadi ini juga pesan bagi orang tua terhadap anak-anak juga ketika akan menghadapi mati. Yang dipesan itu bukan hal-hal yang bersifat dunia, tetapi hal-hal yang sangat esensi, yaitu tentang keselamatan agama anak-anak kita. Mata buduna min ba'di, ya, apa yang kamu sembah setelah aku nanti meninggal dunia. Jadi itu pesan yang luar biasa ya. Jangan dipesan tentang warisan dan sebagainya, tapi pesanlah tentang yaitu yang menjaga, mempertahankan tauhidnya, yaitu hanya menyembah kepada Allah dan menyatakan bahwa semua ya, putra beliau akan menyembah Tuhan yang disembah oleh nenek moyangnya, yaitu Nabi Ibrahim, Ismail dan seterusnya ya. Itulah jawaban mereka, dan mereka semua wa nahnu lahu muslimun. Jadi tidak ada para nabi dan semuanya itu para nabi dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad itu yang beragama lain. Semua muslimun, semua beragama Islam. Karena memang Allah tidak pernah menurunkan agama kecuali Islam. Berarti yang bukan Islam bukan agama dari Allah. Maka kita alhamdulillah. Kemudian dalam surat Fussilat ayat 13 difirmankan oleh Allah, syara'a lakum minad dini ma wassa bihi Nuha walladzi awhayna ilaika wa ma wassayna bihi Ibrahim wa Musa wa Isa an aqimud dina fala wala tatafarraqu fi kaburu 'alal musyrikina ma tad'uuhum ilaihi Allahu yastabi ilaihi man yasha'u wa yahdi ilaihi man yurid. Dia telah mensyariatkan bagi kamu tentang agama apa yang telah diwasiatkannya kepadamu dan apa yang telah kami wahyukan kepadamu. Namun di situ Nabi Muhammad ya. Dan apa yang telah kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa dan Isa, yaitu tegakkanlah agama dan janganlah kamu berpecah belah tentangnya.
amat berat bagi orang yang musyrik agama yang kamu suruh pada mereka kepadanya. Allah menarik kepada agama itu orang yang dikehendakinya dan memberi petunjuk kepada agamanya orang yang kembali kepadanya. Jadi pesannya luar biasa, jangan sampai kita bercerai-berai. Agama kita sama, yaitu tauhid Islam sejak Adam sampai Nabi Muhammad. Maka tidak boleh bercerai-berai, wala tatafarraqu. Dan yang paling berat diseru itu adalah orang musyrik. Ya. Nah itu Allah memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendaki dan Allah menyesatkan kepada siapa saja yang dikehendaki. Artinya kalau orang itu ingin petunjuk, insya Allah diberi petunjuk Allah. Tapi kalau orang itu tidak mau petunjuk, ingin sesat, dia disesatkan oleh Allah. Jadi kita tergantung niat kita, usaha kita. Kalau kita ingin ikut petunjuk, ya tentu kita harus yaitu mengikuti petunjuk Allah. Muhammadiyah dalam mengamalkan Islam berdasar Al-Quran dan Sunnah Rasul. Ini dalilnya ya. Ada di surat An-Nisa ayat 59. Ini ayat komplit. Ya jelas gitu ya. Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah, artinya kepada Al-Quran dan Rasul, kepada sunnahnya. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kiamat, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Jadi dasar Al-Quran itu berarti taat Allah, dasar sunnah berarti taat Rasul. Bila kita tidak ada dalam Al-Quran dan Sunnah, yaitu ijtihad. Kalau ijtihad terjadi perbedaan, kembalikan pada Al-Quran dan Sunnah. Di ayat ini juga kita diperintahkan taat pada ulil amri, pemimpinmu. Artinya pemimpin yang Muslim, pemimpin yang menjalankan hukum-hukum Allah dan Sunnah Rasul. Pemimpin yang tidak menjalankan hukum-hukum Allah dan Sunnah Rasul tidak wajib ditaati, ya. Apalagi melanggar ya. Kemudian didukung dengan An-Nur 54 juga isinya sama, ya, taat pada Allah dan Rasulnya. Nah. Lalu juga Al-Anfal 20. Ya ayyuhalladzina amanu atii'ullaha wa rasulahu wa la tatawallaw anhu wa antum tasma'un. Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan Rasulnya dan janganlah kamu berpaling daripadanya sedang kamu telah mendengarkan itu. Ya, sampai berpaling. Lalu Al-Imran 32. Qul atii'ullaha war rasul, taatlah kepada Allah dan Rasulnya. Fa in tawallaw fa innallaha la yuhibbul kafirin. Jika kamu berpaling, artinya tidak mengikuti Quran dan Sunnah, maka Allah tidak suka terhadap orang-orang yang kafir. Artinya mengingkari ayat-ayat Allah, artinya mengingkari Al-Quran dan Sunnah. Al-Hasr ayat 7. Wa ma atakumur rasulu fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu wattaqwa innallaha syadidul 'iqab. Apa yang diberikan kepada Rasul kepadamu maka terimalah, dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha keras hukumannya. Ini yang dipegang betul ya oleh Muhammadiyah. Jadi taat itu hanya pada Allah dan Rasulnya. Apalagi masalah agama ya, masalah ibadah khusus. Nah, orang itu bertakwalah kepada Allah karena Allah itu azabnya amat pedih. Nah, secara rinci bagaimana Muhammadiyah menerapkan itu dalam kehidupan sehari-hari? Maka Muhammadiyah menetapkan di dalam untuk terlaksana ajaran Islam yang meliputi yaitu
4 bidang. Ya. Yang pertama bidang akidah. Akidah itu keyakinan. Ya. Muhammadiyah bekerja untuk tegaknya akidah Islam yang murni, bebas dari TBC. Itu aslinya itu loh, sampai TBC ya. Kalau sifilis dan corona tambahan saya pribadi ya. Jadi yang dimaksud Muhammadiyah mengaplikasikan akidah itu akidah Islam yang murni, yang benar sesuai Al-Quran dan Sunnah, tidak dicampuri dengan takhayul, bid'ah dan khurafat. Kepercayaan klinik gitu ya, mistik ya, dan sebagainya itu enggak mau. Jadi semua kita itu bertumbuh pada Allah, karena Allah Samad ya. Allah tempat bergantung. Kita minta pertolongan urusan dunia kepada Allah, urusan akhirat kepada Allah, bukan kepada dan tidak dikenal perantara di Muhammadiyah. Jadi harus doa langsung pada Allah. Ya. Apa boleh kalau minta tolong Bapak juga boleh, tapi selalu doanya itu adalah langsung pada Allah. Yang dimaksud perantara itu misalnya lewat arwah Syekh Abdul Qadir Jailani, ya Allah, atau arwah wali songo kuburan-kuburan itu, misalnya doanya begini, wahai arwah Sunan Ampel, tolong sampaikan kepada Allah, ini anak saya belum dapat jodoh, umurnya sudah 35 tahun, perempuan ya, kasihan nanti. Nah, itu namanya perantara. Di Muhammadiyah tidak ada seperti itu. Karena itu berarti syirik ya. Kalau syirik berarti dosa besar. Dosa besar tidak akan diampuni oleh Allah. Iman ya. Nah, makanya banyak orang yang sudah amal hebat, kaji sudah, puasa sudah, sholat sudah, zakat sudah, tapi syirik, gagal semua amalnya, gagal masuk surga gara-gara satu syirik. Makanya Muhammadiyah concern, dosa tidak syirik. Ya, amalmu titik ini gak syirik, insya Allah selamat. Ya, pokoknya amalnya akeh kan gitu ya. Ya, tambah. Itulah yang diinginkan Muhammadiyah ya. Jadi jangan percaya karena klinik ya. Nah, itu sepilis itu adalah apa? Ada sekularis, kemudian pluralis dan liberalis ya. Jadi itu kan penyakitnya akidah itu sekarang ini gitu kan. Ya, sekuler itu kan mengakui bahwa agama itu tidak ada urusannya dengan dunia, dipisah agama dengan dunia. Agama ya agama, masjid, gereja, tapi dunia ya urusan dunia. Makanya wong sing paham sekuler itu akeh sing korupsi, ya, akeh sing berbuat jahat, karena dianggap bahwa urusan dunia ya urusan dunia. Islam tidak. Islam itu mengatur seluruh urusan. Ya. Dunia juga bagian dari agama. Karena itu kalau nggak benar, akhiratnya juga nggak benar. Ya. Nah, pluralis itu menganggap semua agama itu baik semua, podo kafir. Liberal itu mengandalkan akal. Ya. Kalau corona itu adalah komunis, rasionalis, dan ateis. Komunis, rasionalis menggunakan rasio juga. Nanya yang ateis itu juga bahaya besar, itu penyakit akidah. Yang kedua ibadah. Ibadah Muhammadiyah bekerja untuk tegaknya ibadah yang dituntunkan oleh Rasulullah SAW tanpa tambahan dan perubahan dari manusia. Ini kenapa kok harus begitu? Karena kalau tidak ada tuntunan Rasulullah ditolak, tidak diterima. Yang diterima oleh Allah itu kalau ada tuntunan dari Rasulullah. Itu ya. Karena itu Muhammadiyah konsen sampai ya ditambahi, ngomongnya dikurangi juga enggak boleh. Kemudian yang ketiga akhlak.
Muhammad dia bekerja untuk tegaknya nilai-nilai akhlak mulia dengan berpedoman kepada ajaran-ajaran Al-Quran dan Sunnah Rasul, tidak bersendi kepada nilai-nilai manusia seperti M5, Morimo, LGBT, KKN dan lain-lain, ya banyak ya. Jadi akhlak yang diikuti Muhammad itu akhlak Rasulullah. Tidak ada istilah Morimo, kan istilah Morimo itu biar ya. Kayak istilah apa? Oh saya nggak ya, kendaraan kayak Morimo. Maling madon, ngajak main, maling main madon, terus apa? Minum, nah satunya ada madat ya. Betul. Minum dan madat itu beda. Minum itu air cair ya, dan madat itu kan yang dihirup gitu ya. Ganja dan sebagainya. LGBT itu lesbi, gay, biseksual, transgender. Jadi ada orang laki-laki itu adalah ingin orang laki kawin dengan orang laki namanya gay ya. Kalau perempuan ingin kawin dengan perempuan namanya lesbi. Biseksual itu hubungan biologis koyo hewan. Wis ora usah nikah, ora usah apa ya. Itu biseksual, bebas ya. Pokoknya suka sama suka, itu biseksual. Transgender itu ada penampilan, laki ingin tampil seperti perempuan, perempuan seperti laki, itu transgender ya. Itu jadi nggak ada. Dan KKN juga guru dan lain-lain. Yang keempat, muamalah duniawiyah. Muhammadiyah bekerja untuk terlaksananya muamalah duniawiyah dengan berdasarkan ajaran agama serta menjadikan semua kegiatan dalam bidang ini sebagai ibadah pada Allah. Jadi yang bersifat dunia ya, bisnis, pendidikan, kerja, kesehatan, bangun kampung dan sebagainya, itu dipahami oleh Muhammadiyah. Urusan-urusan muamalah itu kalau dijadikan suatu yang niatnya karena Allah ya, maka itu dianggap ibadah dan itu semua akan diberi pahala oleh Allah. Jadi dengan kerja niatnya lillahi ta'ala menghidupi anak istri dan untuk ibadah supaya bisa langgeng, itu namanya ibadah, itu oleh pahala. Ngajar, dokter, guru, semuanya itu ibadah. Itu pahamnya Muhammadiyah. Tapi seperti niatnya ya, niatnya adalah untuk memang lillahi ta'ala. Itu yang digarap oleh Muhammadiyah. Nah, ibadah itu ada dua Bapak Ibu, yaitu apa yang dimaksud ibadah? Pertama, al-ibadatu ya at-taqarrubu ilallah. Ibadah itu adalah mendekatkan diri kepada Allah biimtisali awamirihi, dengan melakukan perintah-perintah, wajtinabi dan menjauhi nawahi larangan-larangan Allah, wal amali bima adinabihi, dan amal-amal yang diizinkan oleh syari', oleh agama ya. Ia amat wa khosoh. Ada dua macam. Yang pertama ibadah umum, yang kedua khosoh, ibadah khusus. Apa yang dimaksud ibadah umum? Fal ammatu kullu amalin adina bisyari. Seluruh amal yang diizinkan oleh syariat itu disebut ibadah umum ya, termasuk pendidikan ya, keamanan, termasuk yaitu kesehatan, membangun lingkungan hidup ya, dan sebagainya. Itu semua adalah amal. Bisnis ya, amal. Wal khasa, dan yang khusus ma haddadahu syari'u, apa yang telah ditetapkan oleh syari', oleh agama, biha di dalamnya, bijuziyatin dengan bagian-bagiannya,
wahai atin, dan dengan pola-polanya atau gerakannya, wa kaifiyatin, dan cara-caranya, maksusatin, yang telah ditentukan. Jadi ibadah khusus itu semuanya yang tentukan Allah dan Rasulnya, ya. Termasuk bagian-bagiannya, termasuk gerakannya, dan caranya itu sudah ditentukan oleh Allah dan Rasulnya secara khusus. Kita tidak punya hak apa-apa. Itu namanya ibadah khusus. Contoh sholat, ya, bacaannya Allah yang menentukan lewat Nabi Muhammad. Gerakannya adalah Allah yang menentukan lewat Nabi Muhammad. Sampai mulai dari takbir sampai salam, perintahnya Allah waqimus sholat, tegakkan sholat. Caranya sholat mau coba gerakan piye, Rasulullah Muhammad SAW yang menjelaskan kepada kita, ya. Tidak mungkin langsung Allah menjelaskan kepada kita, ya, karena Allah tidak akan ketemu dengan kita sekarang, nanti di akhirat baru ketemu, sehingga melewati Rasulnya, yaitu Nabi Muhammad. Di mana hadis yang mana? Yang sahih atau minimal hasan, gitu ya. Nah, ini dia, ini yang dimengerti Muhammad itu seperti itu. Nah, sekarang hampir akhir ya, sekalian ditutupkan ya. Dalam matang keyakinan dan cita hidup Muhammadiyah dijelaskan, Al-Quran dan Sunnah itu menjadi dasar pokok hukum ajaran Islam yang mengandung ajaran Islam yang benar. Jadi kalau ingin ajaran Islam benar, Quran, Sunnah. Lalu akal kita untuk apa? Akal atau ar-rahyu adalah alat untuk satu, mengungkap kebenaran Al-Quran dan Sunnah Rasul. Jadi untuk memahami, ya, memahami kebenaran Al-Quran dan Sunnah. Al-Quran itu mesti benar, ya. Hadis yang sahih insya Allah mesti benar. Kita hanya mencari pemahamannya, ya, supaya lebih ngerti dan diamalkan. Yang kedua, mengetahui maksud-maksud yang terkandung di dalamnya, gitu ya. Yang ketiga, untuk melaksanakan ajaran Quran dan Sunnah dalam mengatur dunia, maka akal pikiran yang dinamis dan progresif mempunyai peran yang sangat penting dan luas. Jadi supaya Al-Quran itu bisa dilandingkan, dibumikan, ya, menjadi sebuah kehidupan, pedoman kehidupan sehari-hari, maka akal inilah amat penting untuk menerapkannya, sehingga muncullah adanya fikih, gitu ya, ada akhlak khusus, ada macam-macam itu ya. Itu karena akal kita untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Oke. Nah, berikutnya Muhammadiyah berpendirian bahwa pintu ijtihad senantiasa terbuka. Jadi ijtihad itu adalah mengerahkan segala tenaga pikiran, yaitu untuk mencari hukum agama yang belum, ya, tercantum dalam Al-Quran dan Sunnah secara tekstual, ya. Jadi implisit. Nah, itu gunanya ijtihad. Nah, ini berdasar Al-Quran dan Sunnah yang betul-betul sahih, ya, kalau Sunnah. Sehingga menemukan hukum baru, itu namanya ijtihad. Contoh kecil, zaman Rasulullah jarang minuman keras apa? Khamr lah, ya khamr lah, wes pernah mana? Ya, saya ini berkembang berbagai macam minuman keras, puluhan, ono bir, ono brandy, ono toa, ono KTI, ono apa? Macam-macam loh. Nah, itu semua ternyata setelah ditelusuri atau ijtihad, ternyata intinya sama, memabukkan. Oh, ini dulu hukumnya bodoh kalau Umar di zaman Nabi haram, ya. Itu namanya contoh ijtihad, dalam hal ini kias, ya.
Nah, matu Hijriah itu kan ada beda-beda. Lalu yang berikutnya Muhammadiyah berpendirian bahwa dalam beragama hendaknya berdasar dengan pengertian yang benar. Jadi jangan pengertian yang ngawur, gitu ya. Dengan istihad itu yang benar. Atau ittiba, paling rendah itu ittiba. Ittiba itu mengikuti, ya, mengikuti para ulama, tapi tahu dasarnya. Jangan taklid, ya. Taklid itu ikut ya siapapun, tapi bangsa dan negara Republik Indonesia yang berfalsafah Pancasila untuk berusaha bersama-sama menjadikan negeri yang adil, makmur, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya di dalam hal berbangsa bernegara ini Muhammadiyah ngajak seluruh umat manusia ya, supaya membangun ya negeri bangsa ini menuju yang diridhoi oleh Allah. Itu ya. Jadi itulah apa yang kita ketahui di dalam Muhammadiyah. Maka intinya Muhammadiyah itu adalah gerakan Islam ya, dakwah amar ma'ruf nahi mungkar, cirinya adalah tasdid ya, dan tentu ingin mengajak umatnya supaya menjadi Islam yang sebenar-benarnya hingga insya Allah selamat di dunia wal akhirah. Baik, dari itu sudah cukup, waktunya sudah habis ya. Nah, tidak ada tanya jawab ya, tinggal namakan aja. Nah, itu sebagai pengetahuan ya, jawab gitu. Nah, marilah kita akhiri ya, kajian kita ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.